Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayum Kaim pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 atau tanggal 14 Sefat 5782 merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Keluaran 8 ayat 10 sampai 13 yang berkata demikian, saudaraku. Dan dia berkata, esok hari, dan dia menjawab, sesuai dengan titahmu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa tidak ada satupun seperti Yahweh Elohim kami. Dan kata-kata akan menyingkir daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan dari hamba-hambamu dan dari rakyatmu. Katak itu hanya akan tinggal di sungai saja. Lalu Mose dan Harun keluar dari tempat Firaun, dan berserulah Mose kepada Yahweh sehubungan dengan perkataan yang dia datangkan kepada Firaun. Dan Yahweh melakukan sesuai dengan perkataan Mose, dan kata-kata itu mati di rumah-rumah, di halaman, dan di ladang-ladang. Saudaraku kasih dalam Adonai Yeshua HaMashiach, renungan firman yang baru saja kita dengarkan dengan satu tema, yaitu katak memenuhi tanah Mesir. Saudaraku dikasih dalam Adonai Yeshua HaMashiach, tulah katak adalah tulah lanjutan setelah mulai dari air berubah menjadi darah, saudaraku. Kemudian yang kedua adalah tulah katak, saudaraku, yang diberikan kepada bangsa Mesir. Karena apa? Karena Firaun memang dikeraskan hatinya, dan dia belum mengizinkan untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena memang bila ditinjau secara politik pada waktu itu, memang Firaun sangat membutuhkan bangsa Israel untuk bekerja keras, saudaraku, untuk membangun kerajaannya, saudaraku, untuk membangun dinasti Firaun ini. Dan lewat kerinduan yang diperintahkan untuk Mose mengeluarkan ini, maka Bapa yang memberikan tulah katak. Di mana-mana ada katak, bahkan sampai di tempat tidur Firaun, saudaraku, tempat adonan roti, semuanya katak. Dan katak ini berloncatan di sana sini, dan katak menjadi cicik, saudaraku. Dan memang katak pada waktu itu juga merupakan salah satu lambang satu dewa di Mesir, saudaraku, yang disanjung tinggi. Namun dengan jumlahnya begitu banyak, akhirnya katak ini dibuang, dipukuli. Artinya wibawa dewa katak itu sudah tidak ada. Dan inilah rancangan Bapa Yahweh. Sehingga di ayat yang 11, yang 10 tadi dikatakan bahwa tidak ada satupun yang seperti Yahweh Elohim kami. Dan Mose mengatakan hal itu. Dan inilah yang dinyatakan Bapa Yahweh kepada bangsa Mesir pada waktu itu, yang harus kita dapatkan. Tidak ada kekuatan apapun, karena memang itulah Tuhan, itulah nama kudus, itulah pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Dan lewat pernyataan ini, akhirnya Firaun membuat satu janji untuk mengeluarkan, saudaraku, sehingga dia memohon kepada Mose dan Harun untuk berdoa untuk agar kata-kata ini hilang, saudaraku. Dan pernyataan ini dikerjakan oleh Mose dan Harun, namun janji-janji itu masih tetap tinggal janji yang dilakukan Firaun, karena memang Firaun dikeraskan hatinya. Saudaraku, lewat renungan ini kita pahami bahwa betapa begitu kuatnya, saudaraku, suatu ikatan yang mengikat suatu tatanan saat ini, saudaraku, organisasi-organisasi agama yang besar yang masih memakai dan menyembah kepada nama ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Walaupun dia mungkin sudah tahu siapa nama Tuhan, kekudusan nama Tuhan itu, namun dia tetap menutup dirinya karena memang dia sudah hidup di dalam zona yang aman. Oleh karena begitu banyaknya jemaat-jemaatnya, dan oleh karena suatu sistem yang dia bentuk, lewat semua itu keuntungan-keuntungan yang dia dapat secara daging dan secara lahiriah, sehingga dia tidak lagi memikirkan kebenaran, sama seperti halnya Firaun ini, saudaraku.
Dan ini sesuatu hal yang berulang, sifatnya berulang, saudaraku. Walaupun bentuknya berbeda. Sama seperti halnya Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu pun yang baru di atas kolong langit ini, saudaraku. Di bawah kolong langit ini semuanya merupakan sesuatu yang pernah ada dan sudah ada. Dan hal ini juga terjadi. Dan kita mengucap syukur, kita menjadi bagian kelompok-kelompok yang sudah mengerti kebenaran ini. Sehingga pernyataan Mose tadi dikatakan tidak ada satupun seperti Yahweh Elohim kami. Kita sudah mendapatkan iman kepada Yahweh Elohim itu. Dialah Tuhan yang kita sembah, saudaraku. Dan lewat renungan firman pada pagi ini kita diteguhkan, saudaraku. Walaupun pembacaan Torah berulang-ulang, tapi lewat kita berulang-ulang mendengarkan pembacaan Torah ini, maka kita memiliki iman yang terus diteguhkan dan dikuatkan untuk percaya dan yakin untuk kita menjalani kehidupan iman rohani kita. Sukses besar buat kita terus, saudaraku. Rahasia-rahasia terus dibukakan, walaupun hal ini sifatnya terlihat seperti ulangan, namun sesuatu hal yang terus menguatkan bagi iman kita. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua. Dimanapun kita berada, Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberi kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak, kita tidak dipermalukan, dan janji firman hidup kita diberkati. Amin, haleluya, shalom saudaraku.